Tentu ya, kalau Bapak Ibu melihat dari gambaran yang saya tampilkan ini, itu bisa sudah menebak ya kira-kira judulnya apa gitu ya dari tampilan gambar ini. Jadi kembali ke Tukin Dosen, saya mengutip dari Profesor Rahmat Setiawan, salah satu guru besar Universitas Airlangga, yang beberapa hari yang lalu itu menulis di harian Kompas terkait dengan Tukin untuk dosen swasta. Nah, jadi disclaimer dulu, ini saya membawakan video ini, berita ini itu berdasarkan dari pandangan teman-teman dosen, ya, bukan hanya dosen swasta saja, tetapi juga dosen PTN. Nah, saya kebetulan selalu saya samakan dengan negara-negara yang notabene pendidikannya sudah maju, gitu ya. Nanti Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini sampai akhir, ya, karena nanti di akhir-akhir video saya sekaligus akan menjawab pertanyaan komentar dari Bapak Ibu pada video saya sebelumnya terkait dengan Tukin Dosen juga, yang mungkin menurut Bapak Ibu adalah sedikit kontroversial karena secara garis besar itu kenapa hanya cuma dosen PTN saja, sedangkan dosen PTS itu tidak mendapatkan Tukin, padahal tugas dan tanggung jawabnya sama. Nanti akan saya sampaikan, saya balas komentarnya melalui video ini. Nah, jadi kalau kita lihat secara garis besar, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca ya, terkait dengan informasi yang di harian Kompas ini, bahwasanya kita ketahuilah bahwa Presiden itu beberapa hari yang lalu itu sudah menandatangani peraturan Presiden nomor 19 tahun 2025 tentang tunjangan kinerja pegawai lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada 27 Maret 2025. Nah, namun demikian ya, meskipun ini sudah ditandatangani tanggal 27 Maret, tetapi Perpres tersebut itu baru beredar di publik itu tanggal 7 April. Nah, meskipun pada saat itu file Perpres tersebut itu baru muncul di laman resmi Kementerian Sekretariat Negara dan hanya beredar di kalangan yang terbatas saja. Jadi, kalau di video saya yang sebelumnya, saya tetap selalu menekankan bahwa di Indonesia itu tidak akan pernah maju pendidikannya karena terdiri atas dualisme aturan dan kebijakan. Gitu. Jadi satu untuk yang ASN, ya, dalam hal ini adalah dosen-dosen ASN, dosen-dosen PNS, yang satu untuk dosen-dosen yang non-ASN. Bahkan ada juga yang dosen-dosen di kementerian yang lain. Kalau misalnya kita mengacu kepada negara-negara yang notabene pendidikannya sudah maju, di mana mereka itu hampir tidak memiliki sumber daya alam, ya, yang bisa diandalkan, berbeda jauh dengan di Indonesia yang memiliki sumber daya alam. Nah, di video saya yang sebelumnya, saya menekankan bahwa anggaran Tukin yang Bapak Ibu akan dapatkan itu kan bersumber dari anggaran APBN. Kemudian, kalau anggaran APBN, berarti itu ada hak-haknya juga untuk teman-teman dosen-dosen non-PNS, gitu. Nah, kalau saya lihat di berbagai komentar, itu ada macam-macam komentarnya. Ya, saya sangat ketawa gitu ya. Katanya kadang harus mengemis, saking mungkin gergetannya, kadang harus mengemis katanya di yayasannya gitu. Nah, inilah yang menjadi pembeda bahwa, mohon maaf banget, kualitas pendidikan kita, bahkan kualitas dosen kita itu masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, saya contohkan dengan negara tempat saya studi. Jadi kebetulan, ini saya bukan menyombongkan diri bahwa saya studi itu bukan hanya untuk mengejar gelar saja, tetapi saya juga mempelajari sistem pendidikannya pada negara tersebut. Nah, kebetulan negara ini, ya, itu salah satu negara yang sistem pendidikannya bagus. Kemudian, di negara ini itu tidak sama sekali membeda-bedakan antara dosen yang bekerja di kampus PTN sama dosen yang bekerja di kampus PTS, ya. Di sini dosen itu hanya cuma satu, statusnya adalah dosen nasional. Nah, oleh karena itu mereka semua mendapatkan hak yang sama, ya, kewajiban yang sama. Kemudian
ditunjang dengan sistem kesejahteraan yang memadai gitu. Nah, kenapa saya bilang sistem kesejahteraan yang memadai? Jadi, kalau untuk sekelas associate professor saja, itu ya, associate professor itu dengan, kalau di Indonesia adalah mereka yang sudah bergelar S3 dan memiliki jabatan akademik lektor gitu ya. Karena di luar negeri itu nggak ada yang dosen S2. Semuanya sudah harus S3 dan itu minimal S3 dan lebih bagus kalau yang sudah postdoc. Kalau kita berbicara tentang dosen yang ada di luar negeri, tadi kan sudah saya bilang bahwa mereka tidak pernah membanding-bandingkan ini adalah dosen yang bekerja di dosen PTN ataupun yang bekerja di dosen PTS gitu. Karena bagi mereka dosen adalah satu, dosennya adalah satu. Nah, nanti akan saya bandingkan juga dengan pekerja sosial yang lain ya. Karena katanya di sini itu kayak seperti misalnya ada yang kerja di supermarket ya tukinnya dari juga yang di supermarket gitu. Nanti akan saya bahas terkait dengan hal tersebut. Saya akan menjawabnya. Saya kembali dulu ke dosen. Jadi, kenapa di luar negeri itu pendidikannya maju? Karena mereka memang difasilitasi oleh pemerintahnya dan mereka itu bekerja berdasarkan meritokrasi. Ya tahu, saya kira Bapak Ibu tahu ya, meritokrasi itu bekerja berdasarkan pencapaian, targeting, gitu ya. Nah, jadi di luar negeri itu untuk sekelas associate professor saja gaji per tahunnya itu sudah mendekati MM-an. Kenapa demikian? Di sini itu kebetulan ada profesor yang dari Indonesia, associate professor ya. Kita manggilnya adalah profesor. Di associate professor dalam 1 tahun itu dia mendekati 1M untuk gajinya saja. Nah itu baru gaji dari kampusnya. Belum mendapatkan bonus dari pemerintah, ya, belum juga mendapatkan bonus-bonus dari kampusnya. Coba Bapak Ibu bandingkan ya, berapa banyak dosen kita, dosen-dosen di Indonesia itu seringkali keluar dari Indonesia untuk misalnya melakukan networking atau ke luar negeri untuk melakukan international conference. Berapa banyak dalam 1 tahun? Itu hanya bisa dihitung jari itu. Berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, dosen-dosen itu ketika mereka melakukan promosi misalnya ke luar negeri atau mengikuti konferensi internasional, itu semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Itu di-reimburse. Pesawatnya adalah pesawat bisnis, hotelnya minimal yang bintang 3. Jadi kalau dia mau mengupgrade ke bintang 5, dia harus membayar gitu. Nah, itu semuanya dibayarkan dulu oleh kampusnya, baru kampusnya meminta reimburse ke pemerintah. Itu difasilitasi seperti itu. Dan itu tetap tidak melihat Anda mengajar di kampus PTN, Anda mengajar di kampus PTS. Semuanya sama. Nah, di Indonesia, untuk urusan tukin saja, itu nggak pernah akur. Kenapa saya bilang nggak pernah akur? Sesama PNS saja, itu sudah bisa dikatakan sudah saling protes. Kita tahu ya bahwa di Perpres nomor 19 itu hanya akan diberikan kepada dosen-dosen PNS yang sebelumnya tidak menerapkan remun. Nah, oleh karena itu, dosen-dosen yang mendapatkan remun, maka tidak akan mendapatkan tukin. Nah, dosen-dosen yang sudah menerapkan remun ini pada protes dan mau mengembalikan PTN-nya, tidak lagi mau PTN PTN BH dan lain sebagainya. Nah, itu kan baru itu saja itu loh sudah ini. Nah, itu tadi bahwa kenapa di Indonesia itu saya bilang tidak akan pernah maju pendidikannya. Oke. Kemudian terkait dengan komentar bahwa kayak seperti di pekerja di supermarket itu juga mendapatkan mungkin tugas dan tanggung jawab yang sama, tetapi tidak juga mendapatkan tukin. Oke, saya mempelajari sistem pembayaran. Kenapa di negara maju itu bukan hanya dosen saja yang difasilitasi, tetapi karyawan-karyawan yang lain yang bekerja bahkan di supermarket itu mendapatkan tunjangan pensiun selama 25 tahun. Itu seperti itu. Nah, kenapa demikian? Nah, karena kita sering kali di sini tuh banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang sini ya. Kemudian, nah itu sampai segitunya loh. Jadi di sini itu yang namanya pekerja itu tetap akan mendapatkan dana pensiun, tidak memandang bahwa lu mau kerja di kantoran, lu mau bekerja di supermarket, lu tetap akan mendapatkan dana pensiun. Asalkan ada
seperti kita bekerja di pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu seperti apa? Misalnya Anda bekerja di bandara, kemudian Anda bekerja di supermarket sebagai kasir. Banyak kok orang-orang Indonesia di sini yang bekerja sebagai kasir, itu hanya cuma bekerja 2-3 tahun, mereka akan tetap mendapatkan dana pensiun selama 25 tahun. Dan itu banyak orang Indonesia semacam itu di sini. Nah, jadi terkait dengan komentar-komentar yang di YouTube saya sebenarnya menghargai komentar Bapak Ibu. Terlepas kalau misalnya dosen swasta itu dibayarkan tukinnya, apakah akan mengurangi jatah kalian? Kan enggak juga kan? Gitu. Yang menjadi pertanyaan besar itu adalah kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, tetapi tidak diadilkan di dalam hal apapun. Kita mau berbicara keadilan apa tentang antara PTN dan PTS? Nggak ada sama sekali. Nggak ada keadilan. Pemerintah itu tidak pernah betul-betul memperhatikan yang namanya PTS. Kalau kita mau berbicara tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru, PTN tidak puas dengan jalur tes misalnya, mereka membuka jalur mandiri. Tidak puas dengan jalur mandiri, mereka membuka cabang universitas di mana-mana. Ini kan secara langsung itu sudah akan membunuh karakter dari PTS-nya. Kemudian kebijakan terkait misalnya PTS-PTS yang tidak mampu disuruh merger. Nah, kenapa nggak disuruh merger aja ke PTN? Kenapa harus disuruh mergernya ke PTS? Itu yang menjadi bahwa di PTN sama PTS itu tidak akan pernah akur ya. Di Indonesia itu tidak akan pernah akur. Seperti kayak contohnya beberapa hari yang lalu, kementerian dalam hal ini adalah Mendikti-Saintek itu melakukan pertemuan dengan universitas-universitas, rektor-rektor di seluruh Indonesia, tetapi perwakilan dari PTS itu hanya cuma 4 universitas. Begitu banyaknya, kenapa hanya cuma 4 yang diundang? Gitu. 4 itu tidak mewakili seluruh atau tidak mewakili sekian persen dari PTS yang ada di Indonesia gitu. Jadi silakan Anda berkomentar. Yang sangat disayangkan itu tadi ya, kita ini kan sebagai seorang pendidik ya, seorang pendidik, bahwasannya saya juga tidak untuk menggiring opini kemudian untuk memanas-manaskan, bukan. Jadi ada bahkan sampai yang berkomentar bahwa kalau di PTS itu mendapatkan serdos 2 kali lipat. No, bukan semacam itu gitu, dan bukan 2 kali gitu. Jadi jangan berpikir bahwa di PTN sama PTS itu akan tetap akur. Enggak akan pernah, karena kebijakan yang dibuat saja itu sudah lebih banyak menguntungkan PTN dibandingkan yang PTS, semacam itu. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang menjadi, mungkin yang sudah menjadi unek-uneknya teman-teman dosen PTS ya. Padahal setidaknya PTS itu bisa membantu mencerdaskan anak-anak bangsa ketika penjaringan mahasiswa itu tidak diterima di PTN, maka mereka pasti akan larinya ke PTS. Coba kalau tidak ada PTS, mereka ingin melanjutkan mendapatkan pendidikan yang tinggi, tetapi mimpi mereka tersendat hanya gara-gara tidak keterima di PTN. Nah, itu jadi sekali lagi Bapak Ibu, silakan bebas berkomentar. Saya seperti itu pendapat saya, karena saya selalu mempelajari sistem pendidikan yang ada di luar negeri, yang notabene mereka hampir tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diunggulkan dibandingkan di Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu berkomentar, bebas ya, saya tidak masalah dengan komentar Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu. Nanti informasi berikutnya yang terkait dengan dunia akademisi dosen tetap akan saya lanjutkan. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.